berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, semuanya berbahagia bersama dengan keluarga. Karena kita percaya anugerahnya cukup bagi kita untuk melewati semua permasalahan dan dinamika kehidupan kita yang kadangkala tidak bersahabat dengan hidup kita dan keluarga kita. Kita percaya bahwa dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar, pengharapan. Karena kita ingat Tuhan Yesus sudah mengundang kita semua untuk menghampiri Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang Dia katakan itu karena Dia mengasihi kita, Dia ingin hidup kita bisa melewati, menjalani semua dinamika hidup kita, termasuk melewati pencobaan-pencobaan kita dengan cara yang benar dan tetap aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami semua boleh menjalani hari-hari kami disertai Tuhan. Kami bisa melewati semua pergumulan-pergumulan kami dengan baik karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa ketika kami terus melangkah di dalam Tuhan, tidak ada kesulitan, tidak ada situasi buruk, tidak ada keadaan apapun yang bisa menghentikan langkah kami untuk terus melangkah di jalan Tuhan. Sebuah perjalanan hidup yang membuat hidup kami semakin dimuliakan, membuat hidup kami semakin dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, membuat hidup kami semakin searah dengan rencana Tuhan dalam hidup kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan,
kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Dia layak menerima segala puji hormat dari hidup kita karena dialah sumber kehidupan yang kasih-Nya itu begitu sempurna dalam hidup kita. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, layak untuk kita puji dan kita sembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering dengar kata pencobaan. Dan kita semua pasti tidak suka dengan hal itu kalau itu terjadi dalam hidup kita. Dan kata ini juga banyak disalahpahami orang. Sehingga ketika dia mengalami situasi-situasi yang sulit, padahal itu kesalahannya sendiri, dia juga akan berkata ini pencobaan. Bahkan dia terlibat dengan hal yang sifatnya jahat pun kalau ternyata berurusan dengan kepolisian juga berkata ini pencobaan. Kita perlu memahami arti pencobaan dengan baik. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya ingin mendengar kesaksian atau mungkin cerita dulu kisah tentang orang yang salah paham tentang pencobaan seperti ini. Siapa? Ya. Iya Pak, kebetulan saya punya cerita tentang ini. Kalau diingat-ingat agak lucu juga sih Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, kasusnya nih seperti ini. Jadi Bapak ini secara terbuka, terang-terangan itu membicarakan tentang salah satu instansi ya pemerintahan dan menjelek-jelekan gitu. Tapi setelah itu ada masalah. Instansi tersebut menuntut Bapak ini dan mulai mau memperkarakan ke kepolisian. Lalu setelah itu beliau nih minta dukungan doa kepada komunitasnya gitu. Karena masalah ini, padahal itu karena saya rasa karena dia nggak berhikmat gitu ya pada saat dia mengeluarkan pernyataan itu. Nah itu gimana Pak? Jadi sama nggak seperti yang mengungkapkan ini ya, iya. apa menjelekkan orang atau betul. menceritakan hal yang sifatnya fitnah Iya. secara terbuka Iya. di depan publik, Betul. gitu ya. Tapi Ketika setelah itu yang minta doa. mendengar, nah ya. Karena diperkarakan Jadi, ke polisi. Dan dia berpikir karena mau dituntut ke kepolisian itu pencobaan, Iya. Nah, yang perlu didukung doa. Padahal mungkin dia salah berbicara dan mungkin kata-katanya itu bicara sebagai penghinaan di depan publik kan pasti ada apa ya? Ada unsur hukumnya. Jadi ini ada banyak orang Kristen salah paham tentang apa arti pencobaan sehingga kadang-kadang salah memahami, salah menyikapi, bahkan kadang-kadang juga terlalu ketakutan atau terlalu dibuat fokus dengan sesuatu yang salah padahal itu pandangan yang keliru. Kita perlu mengerti apa arti pencobaan yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau kita mengerti pengertian yang sesungguhnya dari pencobaan, kita tidak akan salah untuk menanggapinya dan kita juga tidak akan salah ketika kita ada dalam masalah
Lalu semuanya pencobaan, ini karena pencobaan misalnya. Lah kalau maling ditangkap polisi kan bukan pencobaan, itu konsekuensi dosanya. Misalnya seperti itu kan. Lakukan kejahatan di penjara itu kan bukan pencobaan, itu konsekuensi dari dosanya. Kita mesti bisa mengerti itu supaya kita bisa menyikapi dengan cara yang benar. Iya Pak, jadi sebenarnya apa makna pencobaan itu bagi kita orang Kristen Pak? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Kita baca Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 18. Di situ ada dua pengertian kita bisa mengerti ini. Yang pertama, pencobaan itu adalah kesukaran atau penderitaan. Kita perhatikan ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita perhatikan di situ ada pengulangan nih dengan perikop sebelumnya ya. Di perikop sebelumnya dikatakan anggaplah sebagai kebahagiaan jika untuk sementara waktu kamu mengalami berbagai macam pencobaan. Di ayat 12 diulang lagi kan, berbahagialah orang yang bertahan. Jadi tidak hanya pencobaannya datang, anggap kebahagiaan. Tetapi kalau kita bisa melewati prosesnya dan kita bertahan, itu berbahagialah. Kamu menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia. Nah, kalau terkait dengan pengertiannya, di situ ada beberapa kata itu bisa kita simpulkan memang bicara tentang kesukaran atau penderitaan. Di situ ada kata tahan uji misalnya. Bertahan dan tahan uji. Berarti kalau bertahan itu kan ada tekanan, ada masalah, ada kesukaran yang membuat orang bisa nggak bertahan nih. Berarti yang disebut pencobaan adalah kesukaran atau penderitaan yang membuat orang memang tidak tahan, yang membuat orang kalah, yang membuat orang bisa menyerah. Itu pencobaan. Nah, kalau bicara penderitaan kesukaran, kita memang harus teliti sebabnya apa. Karena kesulitan-kesulitan kan tidak terjadi begitu saja. Ada sebab akibat, ada kondisi tertentu yang membuat hal itu muncul. Bagi orang Kristen, pencobaan itu sebuah penderitaan yang nanti mestinya membuat kita bisa tahan uji. Bisa tahan uji. Kapan kebahagiaan di balik pencobaan muncul kalau kita tahan uji? Bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa, sebab biasanya kalau dalam kesukaran dan penderitaan itu kan jalan pintasnya kan bisa kompromi dengan dosa. Melewati penderitaan kan berat, ya, menyakitkan. Ketika kita bisa bertahan seperti itu, kita jadi orang yang berbahagia. Dan kualitas tahan uji itulah yang Tuhan inginkan. Menjadi orang Kristen yang tahan uji. Menghadapi situasi sulit apapun akan bertahan. Penderitaan-penderitaan yang seperti itulah, kalau kita memahami hal ini, maka oke, ini menderita karena apa? Menderita karena apa? Saya mengalami masalah karena apa? Itu kita mesti cek dulu ya. Tidak semuanya karena dosa. Kalau bicara tentang tahan uji, berarti Tuhan ingin membentuk karakter kita. Disitulah kita sebenarnya lagi diuji Tuhan nih. Penderitaan yang semacam ini, pencobaan semacam ini, menguji iman kita, apakah kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan. Mungkin orang akan lebih mudah untuk setia kepada Tuhan, lebih mudah untuk percaya Tuhan, lebih mudah untuk mengasihi Tuhan kalau situasinya semua lancar-lancar saja. Tetapi kalau diperhadapkan dengan situasi sulit, kesukaran, dan penderitaan, ada banyak orang terguncang imannya, bahkan menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan dan akhirnya menjadi orang yang tahan uji. Berarti dia lulus ujian. Namanya ujian kan? Ujian berarti kalau lulus, orang yang lulus itu berarti dipromosikan Tuhan. Akan dibawa dalam kepercayaan anugerah yang lebih tinggi. Dipercayakan Tuhan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Jadi pengertian pertama, pencobaan itu adalah kesukaran atau penderitaan.
Dalam kesukaran atau penderitaan ini kita mesti cek, saya menderita karena apa? Itu perlu bahan evaluasi dulu juga, gitu ya. Supaya kita bisa tahan uji, bisa bertahan. Bertahannya itu jelas, karena apa? Gitu. Jadi jangan bertahan padahal itu konsekuensi dosa. Kalau konsekuensi dosa berarti jalan keluar utama apa? Bertobat. Tetapi kalau itu pikul salib, kalau itu penderitaan padahal kita tidak berdosa, itu berarti Tuhan ingin meningkatkan karakter kita, membentuk karakter kita, supaya kita menjadi orang yang tahan uji. Nah, kalau kita bisa bertahan, berkatnya apa? Menjadi orang bahagia. Menjadi orang yang terberkati oleh Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu memang bicara tentang dosa, tapi dorongan atau keinginan untuk berdosa itulah pencobaan, godaan untuk berdosa. Ayat yang 13 sampai 15 dikatakan seperti itu. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada godaan-godaan yang di dunia ini akan menarik kita untuk berbuat dosa. Itulah pencobaan. Arti pencobaan yang kedua. Makanya kalau bicara pencobaan kita harus lihat konteks perkataannya, kalimatnya, atau konteks peristiwanya. Hawa digoda ular untuk apa? Lakukan dosa. Dikipas-kipas ini keinginannya untuk makan buah terlarang itu. Sampai akhirnya jatuh dalam dosa. Dia pilihannya akhirnya berdosa. Iblis dicobai Yesus untuk berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak terkalahkan karena memang dia Tuhan. Tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis walaupun usahanya seperti apa. Keinginan untuk berdosa itu ada terus. Di situ dikatakan tadi di ayat yang kita baca, jangan berkata bahwa pencobaan itu dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang mencobai manusia untuk berbuat dosa, berarti kan Tuhan mengizinkan manusia berdosa. Tidak. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Bukan. Pencobaan itu sebenarnya ditarik oleh keinginannya sendiri. Bisa saja iblis menggoda seperti menggoda Hawa. Kalau Hawa itu tidak memperhatikan, tidak akhirnya menuruti perkataan iblis, dia kan tidak akan terseret dalam dosa. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3 kan jelas, Hawa itu kemudian melihat buah itu kelihatannya sedap rasanya. Berarti dia memperhatikan betul perkataan iblis, godaan iblis ini, dan kemudian hatinya diarahkan pada cobaan iblis itu. Akhirnya keinginan dalam dirinya itu menarik dia untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya yang dilakukan Yesus, ketika dicobai, hatinya kudus. Karena Yesus hatinya kudus. Karena hati Yesus sempurna, maka hatinya tidak pernah menarik dia dalam dosa. Karena manusia di dunia ini satu-satunya yang tidak berdosa hanya Yesus Kristus. Karena dialah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi saudara-saudara jangan pernah berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Itu makanya ini pencobaan dari Tuhan. Tadi ditangkap polisi bilang ini pencobaan dari Tuhan, digebukin masyarakat karena lakukan kejahatan, ini pencobaan dari Tuhan. Lakukan kekerasan terhadap istri kemudian diciduk polisi, ini pencobaan dari Tuhan. Itu bukan pencobaan, itu namanya konsekuensi dosa. Akibat dari dosa memang ada konsekuensinya. Pencobaan itu bukan juga dari Tuhan. Kan ada banyak cerita gitu, apalagi kalau kita di media massa gitu mendengar public figure gitu, dia alami masalah hukum, dia alami situasi buruk terhadap karirnya, terhadap rumah tangganya, lalu berkata supaya saya tabah, tolong doakan saya supaya saya tabah menghadapi cobaan dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya.
Kalau ada orang berbuat dosa karena dia ditarik oleh keinginan dalam dirinya. Contohnya kita jalan di mall. Displaynya kan semuanya pasti menarik. Harganya menarik, apalagi ada diskon khusus. Begitu kan? Beli 1 dapat 3 gitu ya. Kalau beli 3 bonusnya apa? Dipijit. Semua bisa ditawarkan. Cuma masalahnya apakah hati kita ditarik oleh keinginan kita? Kadang-kadang kalau kita tahu saya nggak butuh, walaupun harganya sangat murah sekali, kita tidak akan tertarik membeli. Tetapi kalau kita tertarik, sudah jalan jauh gitu, balik lagi tuh. Ditarik oleh keinginan sendiri. Gitu kan? Nah, ibu-ibu kan begitu, ya kan? Pamitnya dengan suami, tunggu di mobil aja sebentar, hanya beli cotton bud gitu. Ditunggu setengah jam baru keluar, cotton bud tentengannya banyak banget. Ini karena ditarik oleh keinginannya. Itu sehingga uang belanja harian habis, uang sekolah habis gitu kan, akhirnya mengalami konflik. Begitu sudah sering terjadi, suaminya marah, kemudian ada suami yang tidak tahan lagi cara emosi, pukul istrinya, lalu istrinya bilang ini pencobaan dari Tuhan. Tidak, itu konsekuensi dosa, walaupun yang dilakukan suaminya salah. Dia memukul tetap salah, tetapi konflik itu terjadi karena ada sebab akibat. Istrinya ditarik oleh keinginannya sendiri, belanja yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ini pencobaan. Jadi kita bisa lihat pencobaan, kita alami pencobaan apa saat ini? Kita alami kesukaran, mengalami penderitaan, coba kita evaluasi. Penderitaan ini sebabnya apa? Apakah ada dosa yang saya lakukan yang mengakibatkan saya mengalami kesulitan, saya mengalami masalah dalam hidupku, alami penderitaan? Kalau sebabnya kita lakukan kesalahan, lakukan dosa, jalan pertama itu bukan supaya ditolong Tuhan, tetapi bertobat. Tanpa pertobatan, konsekuensi dosa tidak akan bisa kita perbaiki dengan baik. Kita harus mau bertobat. Bertobat itu berarti kita sendiri menyesali perbuatan kita dan ingin menghentikan perbuatan ini, mulai perbaiki sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus mau. Kalau tidak, walaupun didoakan nggak selesai-selesai, karena kita nggak mau bertobat. Penderitaan itu karena kesalahan kita, akibat kesalahan kita. Jadi jangan hanya sekedar menyalahkan dan mendoakan, kok sebenarnya Tuhan nggak selesaikan, nggak menjawab doaku. Nah, kalau nggak bertobat, Tuhan nggak akan tolong saudara dulu. Saudara mesti perbaiki diri dulu, bertobat. Tetapi kalau kita coba teliti, saya alami masalah ini, saya alami kesukaran, alami penderitaan, ternyata mungkin kita nggak temukan ada dosa. Itu bukan akibat dosa. Memang mungkin ada orang yang nggak suka dengan kita. Ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Atau situasi yang tidak terduga, akhirnya kita masuk dalam hal itu. Berarti Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap percaya Dia? Apakah hati kita tetap mengasihi dan menghormati Dia? Tujuannya apa nanti? Tahan uji. Menjadi orang yang lebih tangguh, tahan uji. Yang perlu dilakukan apa? Bertahan. Sebab kalau ujian itu sudah selesai, Tuhan akan angkat itu. Kalau udah selesai, ya selesai aja. Jam ujiannya selesai. Tugas kita bertahan, melewatinya. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau alasannya itu, tetapi kalau cobaan itu ingin menarik kita dalam dosa, dan nanti kalau kita biarkan menarik kita dalam dosa, hasilnya apa? Produk dosa itu apa? Penderitaan dalam hidup kita. Akhirnya jadi pencobaan yang pertama kan? Jangan biarkan hati kita tertawan dan akhirnya ditarik untuk melakukan dosa. Kita sebenarnya sedang merusak dan merampas kebahagiaan hidup kita sendiri. Kita membiarkan kita masuk dari area penderitaan. Mungkin bukan penderitaan secara ekonomi. Bisa saja itu penderitaan sisi yang lain. Penderitaan batin itu lebih menyedihkan biasanya. Membuat rumah tangga berantakan. Membuat hubungan persaudaraan jadi kacau balau. Ada banyak permusuhan. Lalu mengalami sakit penyakit. Itu penderitaan yang lebih berat dibandingkan secara ekonomi kita turun. Ada banyak konsekuensi dari dosa kalau kita
akhirnya jatuh dalam pencobaan, ditarik oleh keinginan untuk berbuat dosa. Kita sendiri yang memutuskan, kita pilih yang mana, kita ingin mengalami yang seperti apa ke depan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami, dalam Yesus Kristus. Kami diposisikan sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa, yang punya kekuatan untuk bisa bertahan melewati pencobaan. Tetapi seringkali kami kalah dengan pencobaan karena kami tidak nyaman dan kami tidak suka dengan prosesnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan. Saudara-saudara kami yang saat ini yang sedang melihat program Rest in God ini, mereka sedang mengalami kesukaran, mengalami penderitaan. Padahal mereka tidak lakukan sesuatu yang salah, tapi akibat orang-orang tertentu yang tidak suka, yang membenci mereka, atau situasi tertentu yang menempatkan mereka akhirnya masuk dalam berbagai kesulitan. Tuhan beri kekuatan di hati mereka agar mereka bisa bertahan melewati proses yang terjadi dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka menjadi pemenang, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji untuk melewati semua penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Tetapi kalau penderitaan yang kami alami itu akibat dosa dan kesalahan kami, berikan hati kami, hati yang lemah lembut, hati yang mau untuk bertobat, meninggalkan kesalahan-kesalahan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan mulai menatanya kembali sesuai dengan jalan Tuhan. Belas kasihan dan pengampunan Tuhan dibutuhkan oleh anak-anak-Mu yang mengalami berbagai pencobaan akibat dosa-dosanya Tuhan. Bapa di surga, ada banyak godaan yang seringkali menggoda kami dimanapun kami berada. Ada orang-orang tertentu, ada situasi tertentu, keadaan tertentu menggoda kami agar kami kompromi dengan dosa, agar kami melakukan dosa. Kami mohon kiranya Roh Kudus saat ini menguatkan hati kami. Firman Tuhan menerangi pikiran kami, supaya kami semua sungguh-sungguh bisa bertahan terhadap pencobaan. Kami tidak mudah tertarik untuk melakukan dosa. Kami punya sikap yang tegas, punya keberanian untuk berkata tidak pada berbagai godaan untuk berbuat dosa. Tuhan juga memberi anugerah kepada saudara-saudara kami akibat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mereka saat ini mengalami berbagai masalah, berbagai kesukaran dalam hidup mereka. Bapa di surga, anugerah-Mu Tuhan berikan. Biarlah seiring pertobatan mereka, Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memulihkan rumah tangganya, Tuhan memulihkan berkat-berkat ekonominya. Karena kami sangat percaya orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi akan memulihkan kehidupannya. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, di rumah sakit maupun di rumahnya. Penyakit apapun, mungkin mereka menjadi tawar hati, imannya mulai lemah karena menganggap bahwa Tuhan mencobai terlalu berat. Tetapi hari ini biarlah mereka yang mendengar, mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Pencobaan itu datang dari dirinya sendiri. Biarlah saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, itu menjadi waktu terbaik bagi dia untuk mengevaluasi dirinya, untuk melakukan refleksi pribadi tentang hidupnya selama ini, dan membuka hati terhadap kehadiran Tuhan. Supaya mereka, seiring mereka melewati sakit penyakitnya, mereka justru semakin mengenali Tuhan, mereka semakin mengenal pribadi Tuhan, imannya semakin teguh di hadapan Tuhan, kasihnya semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kami sangat percaya sesuai dengan kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan akan bisa menyembuhkan sakit apapun yang diderita oleh anak-anak-Mu. Kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami untuk bisa melewati krisis yang terjadi. Berbagai krisis dampak dari pandemi
COVID-19 kiranya bisa dilewati hari demi hari, semakin bisa dilewati dengan baik Tuhan. Kami bersyukur karena kekuatan dari-Mu, bangsa ini bisa bertahan melewati situasi yang begitu sulit sampai saat ini. Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan yang membela bangsa ini, Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami sangat percaya Tuhan akan terus melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, sehingga umat-Mu bisa memuliakan Engkau, nama-Mu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah negeri ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap percaya pencobaan apapun yang saudara alami itu tetap dalam kendali Tuhan. Lakukan bagianmu. Kalau memang harus bertobat, bertobat. Tetapi kalau harus berserah, berserah kepada Tuhan. Kalau harus bersikap tegas terhadap dosa, ambil sikap yang tegas. Ketika kita ambil tanggung jawab kita terhadap pencobaan ini, maka itu menjadi proses yang membuat kita menjadi lebih baik, menjadi tahan uji, menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat menjalani hidup ini. Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan tertentu dan ingin mendapatkan dukungan doa, saudara silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami rindu saudara semua selalu diberkati Tuhan, selalu mendapatkan pertolongan Tuhan, anugerah Bapa di surga berlimpah-limpah dalam hidup saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Rencana-Mu, Tuhan.